Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas tentang FGS global gitu ya. Jadi di video gue sebelumnya ini yang ngebahas tentang FGS. Ya, mungkin udah ada beberapa video yang sebelumnya, tapi biasanya gue akan ngebahas sesuatu yang baru muncul yang memang belum gue masukkan di video sebelumnya. Dan seperti biasa kalau gue bikin video gitu ya, pasti ada orang yang pro, ada juga yang kontra. Dan ya udah lah ya, karena money game skema Ponzi ya begitu gitu ya. Pendukungnya pasti maniak dan fanatik, dan orang awam pasti juga bingung. Tapi buat orang yang tahu dan udah kelihatan penipuannya juga pasti bakal coba speak up. Nah, kemarin itu gue bikin video nih ya, kita lihat aja beberapa komennya. 1 bulan lagi sepertinya akan scam, karena tanda-tanda scamnya sudah ada, seperti penarikan udah mulai dibatasi, seminggu hanya bisa sekali penarikan. Ya dari situ mungkin bisa ya. Jadi kalau yang namanya mentor Ponzi, pemain Ponzi akut dan maniak banget gitu ya, udah hafal dia trik-trik si si mafia yang punya aplikasi ini mau kayak gimana arah permainannya. Itu juga mereka biasanya akan mulai menganalisa ini arahnya mau kemana. Dan biasanya kalau seperti itu ya udah mulai tanda-tanda ya. Dan aneh banget sih sebenarnya kalau kita melogikakan gitu ya, ketika kalian main aplikasi ataupun kalian contoh ya aplikasi apapun lah ya, kalian punya duit di situ, tapi penarikan kalian tuh diatur sama mereka yang tentunya menyulitkan kalian. Seminggu cuma sekali loh, otomatis berarti orang-orang akan menumpuk di satu hari itu dong. Nanti mungkin ada drama lanjutannya, entah mungkin di hari itu karena penuhnya penarikan lalalala gitu ya, jadi penarikan ditunda dulu, sebulan ini tidak ada penarikan kali ya. Karena ya begitu ya money game skema Ponzi ya, dramanya ya soal duit aja udah gitu ya. Mereka nggak ada soal misalkan ada update produk baru, atau misalkan mereka ngadain inovasi baru gitu, enggak ada sih. Jadi cuman ya ujung-ujungnya soal deposit ya. Aplikasi murahan profesional ya, share banyak-banyak kakak, saya kena pecat gara nggak mau cari bawahan, karena saya mikir juga, kita like dulu ya, nggak OJK privat, nggak boleh dipublish di medsos. Otak saya juga muter, ngapain cari orang kalau gelap. Gue mikirnya kalau buntung cukup gue, jangan orang lain bagus nih. Ini pola pikir ya sama lah kayak gue gitu. Kalau ngapain gitu ya merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, itu jahat banget sih ya. Dipaksa buat surat pengunduran diri agar uang depositnya keluar, tapi bohong alibinya pencairan mulai Januari sampai Juni. Menguap lah tuh duit, siapa juga yang gak hijau matanya lihat duit tuh ya. Ada juga yang bilang udah balik modal, ya begitulah ya, kayak warna-warninya. Nah tadi tuh gue ngeliat di Facebook ada video ini. Dear all FGS Global Indonesia employees. Hello, Nah I'm ini Scott dia Green, sebentar ya. Deputy Director of Marketing for the Ini dia adalah Scott Green, Direktur Pemasaran ya Southeast Asia region. di Asia I'm Tenggara. delighted to meet you all through this video, and I have an exciting message to share with you. FGS Global has successfully reached a deep cooperation agreement with local financial companies and banking institutions in Indonesia. Oke, kita dengerin After aja the ya. company's relentless efforts, Simak aja nih. this Dan cooperation ada terjemahannya agreement juga has di been bawahnya. perfectly reached and is now in effect. I believe this collaboration signifies an important milestone for FGS Global in the Indonesian market, laying a solid foundation for the company's development in the local market. This collaboration will effectively address the issue of heavy workload in the finance. Sebentar, mungkin segitu aja lah ya. Jadi
biasanya kalian jangan terlalu mudah percaya ketika ada bule-bule muncul gitu ya, bikin video seperti ini yang dia bilang dia adalah CEO, COO atau siapalah, pokoknya direktur lah, entah ini direktur pemasarannya, siapapun lah bule-bule ini, yang seringnya adalah cuman orang-orang bayaran, dia dibayar terus bikin video, dan biasanya orang ini akan klarifikasi kalau dia juga tidak mengerti tentang bisnisnya di kemudian hari ya, setelah bisnisnya ini nggak bisa diakses dan mulai kabur. Jadi nggak serta-merta kalian percaya begitu aja ketika ada yang namanya video-video seperti ini, yang ini bukan kali pertama sih money game skema Ponzi, dari dulu juga begini gitu ya. Makanya sering kali gue bilang tuh ini udah apa ya, mafia gitu loh. Jadi soalnya template-nya sama gitu ya, pergerakannya itunya sama-sama aja. Nah terus juga ada yang promosi nih ya, kayak mereka orang ini bilang gitu ya kalau FGS tidak sejelek itulah intinya. Jadi dia mempromosikan bukti gitu ya. Jadi ya jangan terlalu kemakan sama bukti penarikan dan yang lainnya. Ini juga ada pertemuan case seperti ini tidak menjamin juga dia bakal stay lama gitu ya. Jadi memang yang paling gampang untuk mendeteksi adalah mana izinnya gitu ya, mana legalitasnya, mana izin usahanya di bidang yang dia jalankan gitu ya. Jangan misalkan gue buka bengkel gitu ya, tapi izin gue rumah makan, kan gak nyambung gitu ya. Emang punya izin tapi kan gak nyambung gitu, itu sama aja juga ilegal gitu ya. Buka jasanya bengkel tapi malah ngurus izin untuk buka usaha rumah makan, ya kayak gitulah. Jadi kalian memang harus banyak literasi, jangan mudah begitu aja kemakan promosi, bukti-bukti penarikan dan yang lainnya. Karena menurut gue semua dilakukan untuk bisa menarik menarik para member baru gitu. Jadi kalian wajib harus hati-hati ya. Untuk apa kita? Sukses bersama. FGS Nusantara. Jaya, 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 jaya. Oke, dari video ini sebenarnya gue kasihan ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat gitu ya, dari ini gue gak rasis ya, tapi umumnya di video ini usianya mungkin sudah tidak muda lagi, dan biasanya ya menyasarnya orang kalangan di usia seperti ini, yang akhirnya orang-orang ini punya dana pensiun misalkan di akhir hidupnya untuk mungkin ya menikmati hidup lah, malah tersangkut dengan hal-hal yang nggak benar. Jadi kalau gue saran sih, kalau kalian masih punya orang tua, jadilah anak yang bisa kalau kalian dari kecil dididik sama orang tua kalian, menurut gue ketika orang tua kalian sudah mulai memasuki usia tua, kalian yang harusnya bisa mendidik balik orang tua kalian. Menurut gue seperti itu ya, apalagi dengan maraknya ya hal-hal zaman sekarang yang semakin ngeri lah ya soal duit gitu-gitu ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.